Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, sama ada yang zahir maupun yang batin, sebagaimana Allah sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-20. Kali ini saya ingin membincangkan salah satu di antara nikmat karunia Allah yang sangat besar, adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila nanti baca surah Ali Imran 164. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nanti rujuk ayat itu ya. Kemudian yang kedua, Allah menganugerahkan kepada kita karunia yang besar, sangat besar, dan ia lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Apa dia? Al-Quranul Karim. Dalam surah Yunus ayat yang ke-57, Allah mensifati Al-Quran yang agung ini dengan 4 sifat yang sangat mulia. Sila dengarkan firman Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Terjemahan makna ayat: wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhanmu dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah serta sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Perhatikan, muslimin dan muslimat, dalam satu ayat ini Allah mensifati Al-Quran dengan 4 sifat yang agung. Satu sebagai mau'izah, kedua sebagai syifa, ketiga sebagai hudan, keempat sebagai rahmat. Dan betapa berharganya, bernilainya nikmat karunia ini, hingga kan Allah menyatakan di ayat 58, katakanlah, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan kurniaan Allah dan rahmatnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bergembira dengannya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bergembira. Siapa yang akan appreciate, menghargai nikmat yang besar, kecuali orang yang beriman? Bagaimana cara menghargai Al-Quranul Karim? Yang pertama, ambil. Jangan mengambil pengajaran untuk hidup, menjalani kehidupan kecuali dalam Al-Quran. Enough, cukup. Everything ada. Kemudian, jangan mencari obat untuk menyelesaikan masalah jiwa dan masalah sosial kecuali hanya dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran syifa lima fis sudur. Ketiga, jangan mencari petunjuk hidup, pedoman hidup, cukup hanya dengan Al-Quranul Karim. Dan kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya mau'izah, syifa dan hudan, pasti hidup ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin mendapat karunia daripada Allah, karunia yang sangat bernilai dan berharga, lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Tapi sekali lagi, who will appreciate nikmat ini?
hanya orang yang beriman. Ayo orang-orang yang beriman, buktikan iman kita dengan hanya mengambil Al-Quran sebagai satu-satunya penyelesai bagi setiap masalah sosial, masalah yang kita hadapi, sama ada dengan urusan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan semua aspek kehidupan sudah ada solusinya di dalam Al-Quran. Ingat, Al-Quran diturunkan ialah ke atas masyarakat yang telah runtuh moralnya dari setiap aspek kehidupan mereka. So, dengan Al-Quran selesai masalah mereka selama 23 tahun. Ayo wahai umat, bila lagi anda nak kembali kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran satu-satunya petunjuk dan pedoman hidup. Hanya dengan Al-Quran, everything akan selesai. Ini bukan daripada saya, ini firman Allah, dan bahkan ada sabda Nabi SAW. Ingat, masyarakat yang dihadapi oleh Nabi SAW dan masyarakat ketika Al-Quran diturunkan adalah masyarakat yang telah runtuh moralnya dari berbagai aspek kehidupan mereka, secara ekonomi, secara politik, secara sosial, dan aspek manapun juga. Dan kita hari ini dalam keadaan situasi itu. Ayo balik pada Al-Quran, selesaikan semua masalah hanya dengan kitab Allah Al-Quran. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.